قد استعنتك ربي على مداومة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا. أما بعد, Alhamdulillah, daras yang ke-6 yaitu akan menjelaskan tentang syarat dan rukun salat. Sebelum kita masuk jelasan, kita harus mengetahui apa beda antara syarat dan rukun. Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum kita masuk salat, dan rukun itu sesuatu yang harus dilaksanakan saat kita atau saat kita dalam salat. Ya, Syekh atau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu taala, nafa'ana Allahumma bi'ulumi wa 'ulum sa'ir salihin fid dharain amin, berkata, yushtaratu li sihhatis salam, ya, diharus memenuhi syarat-syarat untuk keabsahan salat sebagai berikut. Apa itu? Yang pertama, syarat-syarat salat itu ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin, mengetahui masuknya waktu dengan yakin pasti. Ya, jadi kita kalau saat kita mau laksanakan salat, kita harus periksa apakah waktu salat sudah masuk atau tidak. Kita punya 3 cara untuk untuk bisa mengetahui waktu salat sudah masuk atau tidak. Yang pertama itu cara yakin. Apakah kita sudah punya jadwal seperti yang kita di aplikasi atau yang di tanggal-tanggal, itu sudah sudah jelaskan waktu salat kapan masuk hari ini, dan tanggal ini waktu salat subuh misalnya masuk jam 4.37 ya sampai dan lain-lain. Terus cara yang kedua ijtihad, dengan cara ijtihad. Ya, misalnya kita salat subuh itu kalau kita dengar ayam teriak, artinya itu waktu subuh sudah masuk. Maka itu namanya ijtihad. Namanya ijtihad contohnya. Terus au ghalabatud dhan, atau kita mengetahui waktu salat sudah masuk melalui dengan dengan kira, ya, dengan cara yang kira. Nah, qal aw ghalabati dhann, ya, kira-kira kita kira-kira waktu sekarang sudah masuk atau tidak, ya, kita bisa ada tanda untuk bisa mengetahui waktu salat sudah masuk atau tidak. Nah, Syekh berkata, fa in shalla ma'asyak, saat jika orangnya laksanakan salat dengan syak, masih ragu, ya, salat itu masuk atau tidak, itu salatnya tidak sah. Harus kita ada yakin dalam hati kita, atau kita ijtihad waktu salat sudah masuk. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa yushtaratu ma'rifatul qiblah, kita harus mengetahui arah kiblat, ya, sebelum kita salat, sebelum orang melaksanakan salat harus mengetahui arah kiblat. Nah, jika orangnya tidak mengetahui arah kiblat, masih ragu, itu wajib wajib ijtihad, ya, harus mengetahui arah kiblat ke mana. Karena seorangnya jika beliau salat tapi tidak tahu kiblatnya mana, itu salatnya batal, tidak sah. Nah, wa yajibu satrul aura, Syekh berkata, wa yajibu satru al-aura, diwajibkan menutup aurat, ya, dengan menutup yang suci, ya, atau yang suci, ya, dengan menutup yang suci. Kita
wa yajibu satrul aurati, wajibkan menutup aurat, bisa tirin tahir, dengan penutup yang suci, ya. Pakaian kita kalau pakai baju, itu bajunya harus bersih, tidak ada kotoran, tidak ada najis, ya, saat kita melaksanakan salat. Dan apalagi mubah, wajibkan baju kita mubah, bukan ghasib, bukan curi, ya. Masa orang terhadap atau berdiri depan Allah Subhanahu wa taala tapi pakaian beliau ghasib atau curi atau tidak halal, ya, tidak mubah, haram bajunya, maka kita tidak punya berhak untuk berdiri depan Allah Subhanahu wa taala saat kita baju kita masih kotor, masih tidak bersih, masih baju itu tidak halal, maka kita harus jaga saat kita berdiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu raf'un najasa. Syekh berkata, lalu diwajibkan pula menghilangkan najis, ya. Yajibu raf'un najasa, saat ada najis, kotor najis di badan kita atau di baju kita atau di tempat salat kita harus menghilangkan najis dulu, baru kita melaksanakan salat. Minats thawbi, dari baju, wal badan, dari badan, wal makan, dari tempat salat. Naam. Syekh berkata, wa yajibu 'alal qadir an yusalli al-fardha qa'iman, ya, diwajibkan bagi yang mampu agar melakukan salat fardu dalam kondisi berdiri, ya, wajib. Saya mampu salat fardu berdiri, wajibkan melaksanakan salat dengan berdiri, dalam kondisi berdiri. Itu sekarang kita sudah masuk di dalam rukun salat. Kita melaksanakan salat dengan berdiri. Jika kita tidak mampu untuk berdiri dalam salat fardu, maka salat kita boleh Allah Subhanahu wa taala memudahkan melaksanakan salat dengan cara duduk, dengan kondisi duduk atau dengan kondisi lurus badan jika kita tidak bisa duduk.